Inisiatif ini untuk sidangnya akan langsung kurang lebih 1 jam, tapi karena kita sudah agak menit sedikit, sehingga nanti kita akan mulai dari sidang hasil ilmiahnya ya, jadi tidak dari awal langsung kepada hasilnya, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dan terakhir adalah kesimpulan dari sidang hari ini. Begitu, Kak Darin, saya persilakan untuk membacakan hasil karya ini. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Presiden Ibu yang akan saya serta kepada komisi Ibu Siti Nardiani, Ibu Hardianti STRG, kepada pembimbing 1 dan posisi 2 Ibu Resa Puspita Hari SSP dan Bapak Bambang Andri Hardiansyah SPR. Terus kepada yang menghadiri dalam sidang ini. Menghabiskan waktu, saya akan menampilkan hasil dari penelitian di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet yang berjudul Gambaran Pengetahuan Univas tentang Perawatan Luka Pos-SC di Universitas RSUD Dr. Slamet tahun 2017. Di sini hasil dari penelitian dari 40 responden yang diteliti, sebagian besar responden berpengetahuan baik sebanyak 26 responden, berpengetahuan cukup 13 responden, dan berpengetahuan kurang sebanyak 1 responden. Jadi kategori pada perawatan luka PSC di Universitas Dr. Slamet berkategorikan baik dengan berpengetahuan sebanyak 26 responden. Di sini juga ada pengetahuan tentang pengertian perawatan luka PSC, di antaranya dari hasil penelitian mengenai pengertian perawatan luka PSC terdapat 28 responden yang presentasi 70% yang berpengetahuan baik, serta pengetahuan tentang tujuan perawatan luka PSC di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet berkategorikan baik sebanyak 15 responden dengan presentasi 37,5%. Terus ada pengetahuan tentang langkah-langkah perawatan luka PSC. Di sini penelitian mengenai langkah-langkah didapatkan hasil pengetahuan kurang sebanyak 14 responden sebanyak 35%. Di sini juga ada pengetahuan tentang proses penyembuhan luka, terdapat 20 responden sebanyak 50 presentasi penelitian mengenai penyembuhan luka. Terus di sini juga ada pengetahuan tentang faktor-faktor penyembuhan luka. Di sini hasil penelitiannya mengenai faktor-faktor didapatkan hasil pengetahuan cukup sebanyak 19 responden dengan presentasi 47,5%. Di sini juga ada perbincangan dari kesimpulan dan saran. Seperti itu pemaparan hasil dari presentasi. Waalaikumsalam. Silakan Darin, kita akan langsung kepada tanya jawab ya. Dari siapa hari ini? Ya, siapa dulu ya? Dari Ibu Siti. Ya, silakan. Ya, Mbak Darin dan Pak Selamat ya, Mbak sudah hasil penelitian tentang tulis ilmiahnya. Untuk hari tulis ilmiahnya di sini sudah ya, cukup baik ya, sudah teratur, cuma hanya saja masih ada beberapa tata cara penulisannya yang salah, kayak spasinya ya, masih ada yang terlalu jauh. Nah itu ya, kalau saya di sini Alin mengambil judul tentang gambaran pengetahuan imunitas tentang perawatan luka post-seksia sesarian. Jadi maksudnya di sini Alin ingin mengetahui bagaimana cara imunitas untuk melakukan
ibu yang habis nifas, yang habis SC gitu, bagaimana pengetahuannya tentang perawatan luka gitu. Perawatan lukanya maksudnya di sini seperti apa maksudnya? Perawatan yang dilakukan Yang dilakukan, maksud yang ingin Alin gambarkan di sini itu seperti apa sebetulnya? gambaran ini pas dengan perawatan selesai. Iya. Yang diharapkan sama Alin, ibu itu punya pengetahuan yang seperti apa gitu? Yang berpengetahuan baik tentang perawatan Tentang perawatan ya seperti apa maksudnya, pengetahuan yang seperti apa yang ingin Alin harapkan ibu itu yang ingin diketahui oleh ibu-ibu itu gitu. Yang di responden yang ingin Alin ketahui gitu kepada responden itu apa sih sebetulnya? ya bagaimana si ibu tersebut bisa mengetahui perawatan tentang PSSD. Cara perawatan atau cara perawatan tentang PSSD. cara perawatan seperti apa yang Alin ingin ketahui? Perawatan yang dilakukan bidan oleh tenaga kesehatan. oleh tenaga kesehatan atau yang sama ibu ini yang Dia selama ibu nifas. jadi ya maksudnya perawatan seperti apa sebetulnya sih yang ingin Alin harapkan dari ibu? Apakah ibu harus tahu cara membersihkannya atau ibu harus mengetahui tanda-tandanya atau seperti apa gitu maksudnya? Ibu mengetahui cara-cara langkah perawatan lain. Tujuannya mengetahui tujuan khususnya yang pertama mengetahui pengetahuan ibu tentang pengertian, terus tujuan serta langkah proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan. Kalau seperti itu kayaknya ini ya. Jadi ini pertanyaannya, Alin, itu maksudnya Bu Siti, perawatan lukanya spesifiknya perawatan luka secara keseluruhan atau memang harus yang diketahui yang dilakukan oleh ibu atau oleh tenaga kesehatan? Yang harus diketahui oleh ibu. Yang harus dilakukan oleh ibu. Tuh, jadi ibu harus tahu bagaimana cara dia merawat lukanya sendiri, gitu maksudnya. Itu pertanyaannya dari Bu Siti. Jadi bukan perawatan oleh tenaga kesehatan, tapi oleh ibu sendiri. Nah, yang ingin Alin ketahui oleh ibu sendiri ini ya, perawatannya seperti apa sebetulnya? Perawatan caranya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, langkah-langkah seperti apa maksudnya? Langkah-langkah bagaimana cara merawat luka. Merawat luka secara sendiri. Jadi secara sendiri, seperti apa perawatan luka secara sendiri? Kalau yang mengganti bantal mungkin itu oleh tenaga kesehatan ya, tapi itu juga harus tahu gitu kan ya, berapa kali dalam harus seperti apa. Jadi kalau ini menurut Alin, kalau ibu yang harus diketahui sama ibu itu perawatan lukanya seperti apa sih? Itu perawatannya pola makan, seperti pola makan, terus mengganti pembalut. Harus berapa kali gitu? Kalau seperti apa saja yang harus diganti pembalutnya sebetulnya? Dalam kondisi seperti apa saja sih yang ibu harus ketahui kalau pembalutnya itu harus diganti? Jadi kan ibu tahu nih bahwa itu harus diganti. Kondisinya seperti apa saja sebetulnya? Kondisinya seperti perlawanan, basah. Masih di rumah sakit. Berarti ibunya tidak mengetahui begitu cara perawatan yang benar. Kalau perawatan yang benar itu seperti apa sih? Perawatan yang benar, perawatan luka yang benar, merawat luka dengan cara mengganti pembalut, Balikan, baik. balutan,
Kebetulan tidak ada, tapi kalau ada berarti kamu bisa sama-sama. Hah? Ada nggak pasien kamu yang umurnya kurang 20 tahun? Hah? Nggak ada, kebetulan tidak ada. Kebayang kamu ayah kamu kapan atau lebih umurnya 20 sampai 35. Bagaimana menurut kalian hasil sidang barusan? Kenapa? Puas nggak dengan hasilnya barusan? Belum puas ya. Terima kasih kalau Alin belum puas, karena kami pun sama sebetulnya. Kita pun belum puas sih. Karena sebetulnya Alin bisa, bukan Alin tidak bisa. Hanya kekurangan kamu itu selalu apa ya? Terlalu berleha-leha mungkin. Ya. Kenapa saya bilang? Karena yang lain sudah selesai duluan. Saya nggak tahu kamu ada masalah apa. Tapi alangkah lebih baiknya kamu kalau ada kesulitan silakan komunikasikan sehingga kita bisa bantu. Sebetulnya masalahnya ada di mana sih? Ya, jadi kalau kamu punya masalah, kita jangan disimpan sendiri, begitu ya, supaya kedepannya kamu bisa lebih baik lagi. Karena kamu bisa sebetulnya. Ya kamu tadi kan sudah menguasai apa yang kamu bicarakan, meskipun ada beberapa kekurangan kamu sendiri dan bapak yang mengerti, tapi itu wajar lah, namanya juga proses ya. Tapi kalau nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi ya Liz ya. Gitu. Saya tidak tahu kamu punya masalah apa, tetapi yang jelas belajarlah dari situ bahwa kalau ada satu persoalan yang memang harus diselesaikan, itu memang harus diselesaikan. KPI itu harus diselesaikan, ya memang harus diselesaikan gitu ya. Wajib itu, karena kamu tidak bisa lulus kalau kamu kan tidak selesai KPI, kamu tidak bisa maju ke tahap berikutnya kalau kamu belum selesai satu persoalan. Makin dilama-lamakan ternyata hasilnya bukan makin bagus, betul nggak gitu? Ya, jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ke depannya bahwa kamu bisa lebih semangat lagi untuk bisa menyelesaikan pendidikannya di sini supaya juga hasilnya bagus. Ya, kasihan. Kamu kan ingin lulus bareng sama teman-teman ya. Tolong nanti diperbaiki sikapnya yang tidak baik ditinggalkan, yang